Film dibuka dengan kilas balik sekitar 600 tahun yang lalu, di mana melihatkan ritual mengerikan suku Aztec. Mereka mengorbankan manusia untuk memuja dewa ular demi keselamatan. Namun kali ini berbeda, sang dewa tidak menerima tumbal mati dan muncul sebagai ular raksasa yang menginginkan mangsa hidup dan langsung menyerang. Berabad-abad kemudian, cerita beralih ke Jess dan Dr. Marlin. Mereka adalah dua arkeolog yang memiliki misi mengembalikan artefak ke kuil kuno Aztec yang terletak di pedalaman Meksiko. Tak lama berselang, datanglah atasan sekaligus donatur utama penelitian yang bernama Bella. Sayangnya, ia malah menjatuhkan satu-satunya peta. Meski begitu, Merlin tetap tenang dan yakin bisa menemukan jalan dengan kompas serta instingnya. This is Jess Mansfield. Anything else you need before we head off? Has he responded? Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun beristirahat. Di momen ini, Bella mengaku bahwa semua ini adalah pengalaman lapangan pertamanya, karena sebelumnya hanya bekerja di museum. Ia juga menjelaskan tujuan ekspedisi untuk mengungkap sejarah pemujaan ular suku Aztec dan berharap kuil itu bisa membuka misteri besarnya. It's just not that exciting. That's when the real adventure begins. Then it is an adventure. Saat perjalanan dilanjutkan, suasana mendadak tegang karena ada bahaya mendekat. Marlin pun sempat mengajak mundur, tetapi ternyata itu adalah Yeresti, pemandu lokal yang memang sudah disewa. Ia meminta maaf karena terlambat, lalu langsung mengarahkan mereka ke lokasi perkemahan. Let's go. Sesampainya di camp, suasana terasa lebih hidup. Yeresti memperkenalkan diri sebagai sejarawan lokal yang memahami budaya Aztec. Yeresti juga senang karena tujuan mereka adalah menemukan kuil dewa Quetzalcoatl dan artefak Ehekokazcatli yang telah lama hilang. Marlin menjelaskan bahwa sebelumnya Dr. Stiglitz hampir menemukannya, tapi sayangnya penelitian itu gagal di tengah jalan. Meski begitu, Merlin optimis bahwa kali ini mereka pasti berhasil, apalagi dengan bantuan Yeresti. Señor Tlacatl. Setelah itu, Steve mengajak Bella beristirahat. Saat Bella pergi, Amy datang mengingatkan bahwa ini adalah pendanaan terakhir mereka. Jika gagal, Bella akan kehilangan kepercayaan investor. Jess dan Melly pun menyarankannya untuk menghubungi Dr. Stiglitz. Namun Merlin mengaku belum mendapatkan balasan. Trustees have been like, I already have. Di sisi lain, Dr. Stiglitz justru bersantai di rumah bersama Peter, muridnya. Ia tampak santai bahkan setelah membaca surat dari Merlin. Ia langsung membuangnya dan memilih untuk tidak terlibat. I'm going for it. She's going for what? Di malam harinya, suasana camp kembali hangat. Mereka berbincang santai tentang pengalaman ekspedisi. Merlin lalu menceritakan pengalamannya menemukan kalung emas di kuburan massal. Menurutnya kalung itu milik seorang ratu pemberani. Namun di situ Yeresti menentang. Ia menganggap ratu itu pengecut yang menyembunyikan hartanya sehingga dikubur bersama para tahanan. It was likely hiding somewhere in her clothes. The woman who wore your necklace. We never truly know. Let's get some rest. Singkat cerita, saat semuanya bobo, Irving yang harusnya berjaga justru ikut terlelap. Dan tanpa disadari, seekor ular besar mendekat lalu melilit lehernya. Beruntung Irving masih sempat lolos dan menembaknya. Suara tembakan memecah keningan dan membangunkan seluruh tim yang lagi bobo. Dan begitu melihat bangkai ular sepanjang 7 meter, Yeresti pun langsung mengenalinya sebagai anaconda hijau. Namun hal itu terasa janggal bagi Merlin karena Meksiko bukanlah habitatnya, apalagi di wilayah hutan sawit seperti ini. Menanggapi hal itu, Yeresti pun memperingatkan kemungkinan adanya ular yang jauh lebih besar. Super snake until just now? Trapped in this earthly form. Anaconda of great length. Di tempat lain, Dr. Stiglitz mencoba menghubungi Bella terkait ekspedisinya. Namun ia justru mendapat kabar dari petugas museum bahwa Bella sudah berangkat ke Meksiko bersama Marlin.
Ia pun merasa heran karena menurutnya langkah itu terlalu berisiko. From the World History Museum. So then what is she doing? A birthday card. Di sisi lain, Bella dan timnya melanjutkan perjalanan. Namun, belum jauh, mereka malah kembali diserang oleh Anaconda. Untungnya, Yedetsky langsung menebasnya. Serangan ini makin menguatkan keyakinannya bahwa mereka sudah dekat dengan kuil, sekaligus pertanda Dewa Quetzalcoatl menolak kehadiran mereka. Ia pun menyarankan ekspedisi ini dibatalkan saja, tapi Bella tetap memaksa lanjut karena sudah banyak biaya yang dikeluarkannya. Tak lama kemudian, mereka akhirnya menemukan kuil yang dicari. Merlin pun langsung memimpin masuk, meski Yedetsky sempat mengingatkan bahwa tempat itu suci dan berbahaya. Careful. Di dalam sana, mereka melihat sisa ritual Aztec seperti tengkorak dan senjata kuno. Mereka juga menemukan lubang pengorbanan yang kini tertutup oleh longsor. Lubang itulah yang dulu digunakan sebagai bagian ritual untuk menyenangkan para dewa agar matahari tetap terbit. Selanjutnya, tim mulai memindai area dengan alat khusus. Steve menerbangkan drone, sementara Amy mengukur luas kuil. Di tengah aktivitas itu, Yedetsky entah mengapa justru menjauh dan menelusuri kuil sendirian. Di sisi lain, Bella semakin terobsesi menemukan artefak Eheka Kosati, bahkan menegaskan mereka tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Tentu saja tekanan itu membuat Marlin tidak nyaman, tapi ia tetap berusaha tenang dan berjanji akan menemukannya. Let's bring back some artifacts. We have to keep searching. Drone incoming. Gak lama kemudian, asap putih tiba-tiba muncul dan membuat semua panik. Asap itu sangat tebal hingga membuat Steve wedi mengibatkan drone-nya hilang kendali dan jatuh ke dalam lubang ritual. Dan seketika itu juga, lubang yang tertutup itu terbuka kembali. Melihat keadaan makin tidak arah karuan, Yedetsky pun langsung berteriak meminta semua keluar. Beruntung, mereka semua berhasil menyelamatkan diri. Sesampai di luar, Merlin memarahi Steve atas kecerobohannya. Namun Amy menenangkan suasana dan mengingatkan bahwa yang terpenting mereka selamat. Karena hari mulai gelap, Merlin pun memutuskan untuk mendirikan tenda sebelum melanjutkan penyelidikan. Singkat cerita, suasana malam kini terasa sunyi. Steve yang kali ini dapat giliran berjaga tiba-tiba mendengar sesuatu di kegelapan. Saat mencoba memastikan, ia diserang dari belakang. Teriakannya pun langsung membangunkan semua orang. Tanpa membuang waktu, Merlin pun langsung membagi tim untuk mencarinya. Jess dan Bella tetap di tenda untuk menghubungi bantuan tim SAR, sementara Irving, Amy, dan Yedetsky menuju area kuil. Sementara itu, Merlin bersama Hector juga akan menyisiri hutan, di mana mereka akan sepakat kembali dalam waktu 15 menit lagi. Sedangkan Jess dan Bella tetap gagal menghubungi siapapun karena sinyalnya Di tempat lain terungkaplah bahwa Steve ternyata masih hidup, namun sayangnya ia dililit lalu dimakan anaconda raksasa tersebut. Sementara itu, Irving, Yedetsky, dan Amy menemukan kulit sisik ular berukuran sangat besar. Tak lama kemudian, seluruh tim pun berkumpul. Melihat ukuran sisik itu, Irving pun panik dan ingin pulang. Tetapi Yedetsky memperingatkan bahwa mereka telah membangkitkan kekuatan berbahaya yang akan terus mengejar mereka. Dan satu-satunya cara selamat adalah memberi makan kekuatan tersebut. Meski terdengar tidak masuk akal, mereka tetap kembali ke kuil untuk mencari Steve. Tetapi Hector lebih memilih tinggal di tenda untuk menghubungi bantuan dan berjanji akan menyusul setelah berhasil menghubungi tim SAR. Saat ia berhasil tersambung ke tim SAR, tiba-tiba anaconda raksasa muncul dan langsung menyaploknya sebelum sempat memberi informasi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Merlin dan tim sampai di kuil dengan suasana semakin tegang. Dengan dipandu Yedetsky, mereka masuk lebih dalam hingga menemukan lubang ritual yang kini terbuka. Let's keep moving. Setelah itu, mereka pun masuk lebih dalam melanjutkan pencarian Steve. Namun tiba-tiba, tanah longsor dan menjatuhkan Bella, Yedetsky, dan Jess ke bawah. Tapi naasnya, Bella tertusuk tombak dan tewas seketika. It's dead.
Menyadari lubang sangat dalam, Merlin pun menyuruh Jess dan Yaretsi mencari jalan lain untuk keluar. Tetapi saat menyusuri jalur sempit, mereka justru masuk ke area penjara tersembunyi di dalam kuil. Di waktu yang sama, Dr. Stiglitz mendapat kabar Bella dinyatakan menghilang dari laporan tim SAR dan kedutaan AS yang menerima panggilan darurat Hector. Ia pun segera bergerak bersama Peter menuju lokasi. Ia juga merasa bertanggung jawab karena pernah menemukan petunjuk menuju kuil tersebut. Meet me on the ground in Jefferson 4. Sementara itu di dalam kuil, Irving, Amy, dan Merlin terus menyusuri lorong. Tetapi mereka merasakan getaran aneh yang semakin mendekat. Hingga tiba-tiba anakonda raksasa muncul dan mengejar mereka. Dalam pelariannya, Irving terjatuh dengan kaki kedengklek terluka parah. Ia pun meminta Merlin dan Amy pergi, sementara dirinya akan menghadapi makhluk itu sendirian. Dan tentunya Irving berakhir tewas. Swallow this. Di sisi lain, Jess dan Yaretsi mendengar keributan dari kejauhan. Yaretsi pun langsung tahu bahwa itu adalah anakonda purba yang sedang memangsa. Mereka pun segera mencari jalan keluar hingga menemukan artefak berukiran Quetzalcoatl. Yaretsi yakin artefak itu bisa membuka jalan, namun letaknya sulit dijangkau. Damn it! Just need something to reach it. Dan tanpa disengaja, ia mengucapkan Talapoa dan pintu batu pun langsung terbuka. Kata itu ternyata berarti bukalah, dan mereka pun segera masuk ke lorong tersebut. Sementara itu dalam perjalanan, Dr. Stiglitz menjelaskan kepada Peter bahwa posisi matahari segera mencapai titik penting bagi ritual Aztec. Di momen itu, pengorbanan dilakukan untuk menjaga keseimbangan kosmik. Ia menegaskan jika sesuatu dari lubang ritual itu keluar, tampaknya bisa membahayakan dunia. Dan saat ini, Merlin serta timnya berada dalam ancaman besar. Putting the whole world in jeopardy. It's fine. Di tempat lain, Merlin dan Amy yang tersesat justru menemukan ruangan luas seperti perpustakaan kuno. Di sana mereka menemukan naskah berisi informasi penting yang persis dengan penjelasan Yaretsi. Mereka juga menemukan fakta jika pengorbanan manusia baru dimulai di akhir masa Raja Aztec dan meluas karena pengaruh penasihat bernama Tlaquepaque, dan nama itu sama persis dengan Yaretsi Tlaquepaque. Hal itu pun membuat mereka mulai curiga. Thanks to us and the collapse, there was another theory. Di sisi lain, Yaretsi terus mencari jalan keluar bersama Jess. Ia mengatakan bahwa kini mereka telah membangkitkan para dewa, dan satu-satunya cara selamat adalah memberi tumbal manusia pada kekuatan itu. Jess pun mulai mempertanyakan semuanya, namun Yaretsi memperingatkannya agar tidak terlalu ingin tahu. Pray you never have to find out, Xavier. Sementara itu, Merlin dan Amy terus mempelajari naskah kuno. Merlin menemukan fakta bahwa ular raksasa itu adalah wujud duniawi dewa Quetzalcoatl. Amy juga menambahkan legenda Tlacatuxtli yang artinya pelindung. Dari situ mereka sadar kuil ini sebenarnya segel untuk menahan makhluk tersebut, dan tanpa disadari, segel itu telah terbuka oleh mereka sehingga ancaman yang mereka hadapi bisa menghancurkan dunia. So, Di sisi lain, Dr. Stiglitz tiba di pinggiran pedalaman Meksiko dan bersiap menuju kuil. Sementara itu, Peter memilih tinggal sebagai penghubung dengan tim SAR agar komunikasi tetap terjaga jika terjadi apa-apa. Okay. Kembali ke Merlin dan Amy. Dari penelusuran beberapa naskah, mereka akhirnya menemukan peta kuno struktur kuil. Penemuan ini memberi harapan, karena Merlin kini bisa menentukan posisi dan arah untuk menyusul Jess dan Yaretsi. where are we in all this? Got separated here. Namun tanpa diketahui, Yaretsi justru menyimpan niat jahat. Ia berencana menjadikan Jess sebagai tumbal agar bisa keluar tanpa dikejar anakonda. Sementara itu, Merlin dan Amy melanjutkan perjalanan mengikuti peta. Tapi belum jauh, mereka dikejutkan kemunculan anakonda raksasa. Mereka pun segera bersembunyi, dan untuk pertama kalinya melihat langsung makhluk mengerikan tersebut. Di sisi lain, Yaretsi semakin nekat. Ia membawa Jess ke tempat pengorbanan. Jess sempat memohon untuk mencari jalan keluar saja, tapi Yaretsi menolak. Ia mengaku sejak lama ingin menemukan kuil ini dan membangkitkan anakonda yang diceritakan leluhurnya. Meski keluarganya sengaja menyembunyikan lokasi itu, kini ia hanya butuh satu hal, yaitu tumbal. What
want my ancestors. No, no, no! Kembali ke Marilyn dan Amy, perjalanan menuju keluar masih panjang. Mereka terpaksa melewati jalur baru, namun sayangnya Amy menginjak jebakan hingga anak panah melukai lehernya. Situasi pun langsung panik, apalagi suara anaconda makin mendekat. Dalam kondisi terluka, Amy menyuruh Marilyn pergi lebih dulu karena merasa sudah tidak punya harapan selamat. Sementara itu, Yaretsi akhirnya sampai di lokasi pengorbanan. Jess yang putus asa hanya bisa berteriak. Dan di saat yang sama, Marilyn mendengar suara teriakan itu dan langsung menuju ke sumbernya. Tepat saat Yaretsi hendak mengorbankan Jess dengan pisau kuno, Marilyn datang dan menghantamnya dengan batu hingga sekarat dan akhirnya tewas. Setelah itu, Marilyn dan Jess bersembunyi sambil mencari cara menghadapi anaconda yang bisa muncul kapan saja. Dari catatan buku suku milik Yaretsi, mereka tahu satu-satunya cara membunuh makhluk itu adalah menusuk jantungnya dengan pisau kuno yang tadi digunakan oleh Yaretsi. Akhirnya, mereka pun menyusun rencana nekat. Marilyn meminta Jess memancing ular, sementara ia akan mengambil pisau di lokasi pengorbanan. Okay. Come and get me! Jess pun berteriak memancing perhatian. Tak lama anaconda rasa itu pun benar-benar muncul dan langsung mengejarnya. Untungnya Jess berhasil menarik ular keluar dari kuil. Sementara Marilyn juga berhasil mengambil pisau dan segera menyusul. Tapi di saat itu juga struktur kuil juga mulai runtuh. Saat ular hampir menerkam Jess, Dr. Stiglitz tiba-tiba muncul dan langsung menembakinya. Jess meminta Stiglitz menyelamatkan Marilyn, namun Stiglitz memilih menjauhkan ular itu terlebih dahulu. Tapi di luar dugaan, Marilyn tiba-tiba muncul. Sayangnya ia langsung disergap dan ditelan anaconda. Jess hanya bisa menangis melihat sahabatnya dimangsa. Beberapa saat kemudian, ular itu merayap ke kuil. Stiglitz kembali menembak hingga makhluk itu tumbang dan tertimpa puing. Ia pun merasa bangga mengira dirinya lah yang membunuhnya. Apalagi ia diam-diam mengambil artefak kuno yang sebelumnya sudah didapatkan lebih dulu oleh Yaretsi. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Marilyn muncul hidup-hidup dari dalam tubuh anaconda. Ternyata ular itu mati bukan karena tembakan, melainkan Marilyn berhasil menusuk dan merobek jantungnya dari dalam. Akhirnya ancaman besar itu pun berakhir. Dan tanpa kehadiran ular purba, mereka kini bisa kembali mengungkap rahasia yang tersembunyi di kuil Aztec. Dan dari situlah cerita berakhir. Let's all go to Huatla. Oke guys, itulah alur cerita film The Anacondas. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.